Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami, PT Nesco Daya Utama, dalam channel kami, Nesco Academy Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait K3 konstruksi bangunan, di mana video ini merupakan pembahasan di video keempat, dan akan dilanjutkan pembahasannya oleh instruktur kita yaitu Pak Herman Karim. Kita akan langsung saja menyimak pemaparan beliau terkait dengan K3 konstruksi bangunan. Silakan Pak Herman. Oke, terima kasih Mas Asif. Assalamualaikum. Kita mulai lagi memaparkan video nomor 4, membahas atau memberikan pemahaman tentang building construction safety management. Oke. Jadi progres dari bangunan building construction, maka mereka manajemen harus melakukan meeting terus, ya, berkepanjangan, melihat progres kerja, melihat masalah-masalah keselamatan kerja, dan ada hal-hal yang perlu ditangani cepat, maka harus diputuskan di dalam meeting-meeting yang dianggap bagian yang penting, di samping masalah K3, keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan, di bangunan building ini, di konstruksinya. Jadi safety system yang dibahas, yang paling utama, ya, selanjutnya kita harus tetap memperhatikan construction safety management system. Jadi sistem pengelolaan K3L konstruksi, di mana di sana ada kegiatan, ya, banyak kegiatan, paling banyak kegiatan, ya, dan tentu dilakukan dengan adanya SOP, yaitu langkah-langkah melakukan kegiatan tersebut, langkah-langkah melakukan proses tersebut, dan sejalan dengan itu ada bahaya, ya, bahaya dan risiko dan kontrol, ya, bahaya, risiko dinilai tingkatnya, sudah itu dilaksanakan kontrol. Keselamatan dan kesehatan kerja tidak akan lepas dari seperti yang diuraikan tadi. Seiring dengan SOP ada job safety analysis yang perlu dianalisa keselamatan kerja di SOP tadi, di standar tadi, di langkah-langkah tadi. Setelah itu mungkin lagi satu dokumen sesuai prosedur, yaitu permit to work, izin kerja, ya. Oke, selanjutnya basic konsep dasar hazard identification, mengenali bahaya, yaitu menaksir tingkat risiko dan menerapkan kontrol. Jadi bahaya dalam masalahnya adalah konstruksi bangunan, ya, bahayanya. Bahaya dikelompokkan jadi 6 macam jenisnya, ya, minimal, ya. Ya, bahaya fisik untuk konsep dasar keselamatan kerja yang berhubungan dengan konstruksi bangunan, sangat berhubungan dengan bahaya fisik. Bahaya fisik kita mengancam keutuhan fisik kita. Setelah itu juga bahaya listrik. Suatu bahaya panas atau bahaya api mungkin tidak terlalu menonjol. Kimia juga, chemical nomor 4, bahaya biologi mungkin sedikit, ya. Ada juga mungkin suatu bahaya ergonomis, banyak. Bahaya ergonomis ini ketidaksesuaian yang terjadi. Ketidaksesuaian antara pekerja dengan alat kerjanya, atau lingkungan kerja, atau tidak sesuai pergaulannya, ya, pergaulan juga itu termasuk. Kalau tidak sesuai, ada bully-membuli terjadi, itu adalah bahaya, ya, bahaya. Itu bahaya ergonomis ini sangat serius. Suatu risiko, ya, maka risiko dari bahaya tersebut dinilai, dilakukan assessment untuk mengetahui tingkatnya, apakah tinggi, sedang, atau rendah. Ya, jadi level atau tingkat dari risiko harus dikaji
juga dibahas nanti di video-video berikut. Suatu diterapkan kontrol ini secara hierarki, dia secara hierarki berarti yang paling efektif itu tentu dieliminasi, dihilangkan bahayanya, ya, risikonya dihilangkan. Suatu disubstitusi, substitusi itu berarti diganti. Apa yang diganti terserah. Peralatan kan diganti, harus diganti, dirubah dari yang tinggi kalau perlu diturunkan, ya, supaya jangan ada bahaya jatuh, bahaya fisik. Sudah itu isolasi, ya, isolasi juga mungkin perlu dibatasin, diisolasi bahaya tersebut. Ikut kontrol engineering, ya, kalau mengenai listrik banyak kontrol engineering yang harus diterapkan. Kontrol engineering ini misalnya pokoknya secara hitung-hitungan dibuat agar terkontrol risiko bahaya yang kita kenali, ya. Satu administratif, ya, ini juga sering. Administratif ini bisa pelatihan-pelatihan, bisa rambu-rambu, bisa pemberitahuan apapun yang berhubungan dengan keselamatan. Maka itu adalah kontrol administratif. Termasuk yang ketiga, ya, itu adalah kontrol administratif terhadap risiko bahaya. Dan yang keenam itu PPA, APD, ya, di gedung-gedung bangunan gedung, ya, konstruksi, ya, sudah jelas orang bekerja di ketinggian, maka PPA, personal protective equipment atau alat pelindung diri sangat dibutuhkan, ya, proteksi jatuh bermacam yang harus dibahas. Oke, konstruksi safety management system selanjutnya. Ya, ini bahaya tadi sudah dibilangkan, sini cuma diingatkan lagi kalau supaya kita tuh menjadi safety minded profesional itu tidak akan lepas pikirannya dari suatu apa kendali yang sesuai ini. Jadi seperti dibilang tadi, ini ada 20 materi untuk menjadi ahli K3 umum. Ini berupa kompetensi checklist, ya. Dan untuk menjadi seorang profesional yang berpikiran safety, ya, harus membahas ini, dan tujuannya dari pelatihan-pelatihan kita ini adalah untuk membuat atau menciptakan profesional yang safety minded, berpikiran safety. Ya, kalau misalnya yang nomor 1 ini kebijakan ketiga sudah selesai YouTube-nya, Undang-Undang 1970 juga sudah selesai dan sangat bagus, ya, sudah 53 tahun. Tapi efeknya mungkin baru 15-20 tahun ini yang terasa, ya. Mulai orang memikirkan itu. Khususnya kami dari PT Nesco selalu mengingatkan, menyampaikan Undang-Undang 1970 ini. Sudah itu kan konsep dasar ketiga juga kita sudah. Dan suatu P2K3 yaitu adalah panitia atau grup yang dipimpin di perusahaan, yang ada di perusahaan, yang dipimpin langsung oleh direktur, ya, direktur yang punya perusahaan, yang punya uang. Kalau bisa, ya, kalau tidak bisa diwakilkannya ke seseorang yang punya authority, wewenang. Suatu P2K3, ya. Ya, P2K3 ini adalah panitia, ya, panitia grup, ya. Konsep dasar. Ya, ini sudah juga grupnya sudah sudah dibikin, YouTube-nya. Ini yang dipimpin langsung oleh, ya, ini yang dipimpin langsung oleh direktur, ya, P2K3 grup dari P2K3 ini. K3 listrik sudah selesai, dan basic firefighting juga sudah selesai. YouTube-nya ada sekitar beberapa buah, gitu, videonya. Suatu K3 konstruksi yang sekarang sedang jalan. Yang akan kita bahas ini adalah volume atau video nomor 4. Ya, jadi nomor 1, 2, 3 udah selesai. Ya. Oke, begitulah selanjutnya. Jadi materi ini, ya, dari 20 materi ini, 20 subjek ini yang untuk ahli K3, ini cenderung saling berhubungan, gitu, ya, saling berhubungan. Jadi berupa kesatuan sebenarnya 20 item tersebut. Sudah itu ini risk management matrix, ya, untuk mengetahui tingkat risiko. Ya, tingkat risiko kita menggunakan ini. Ya, ada 2 hal. Ini juga pada item yang nomor 16 dari silabus yang 20 item tadi. Akan dibahas secara terperinci sehingga saudara-saudara yang mengikuti pembahasan kita di video yang ditayangkan ini akan memahami bagaimana melaksanakan
mengelola risiko, ya, mengelola risiko dengan menggunakan sistem metrik ini. Ini akan dibahas juga di video yang berikut, di materi yang berikut. Penting diingatkan terus ya bahwa construction site ini tempat wilayah kerja konstruksi bangunan khususnya adalah sangat banyak bahayanya. Maka tidak berkepentingan, tidak ada keperluan dilarang masuk. Ya, ini diatur oleh undang-undang. Jadi tidak ada orang yang bisa memaksakan diri untuk masuk ke suatu construction site. Ini kecelakaan yang kita harus sadar, harus diingatkan terus ya. Karena ini kecelakaan konstruksi. Ya, kecelakaan konstruksi ini bisa mungkin kena jatuh, kena tertimbun, kena tertimpa, kena terpukul, ada macam-macam jenisnya. Ya, banyak kecelakaan-kecelakaan yang timbul di bangunan konstruksi gedung ini, konstruksi bangunan ini. Ya, ini bentuk kecelakaan-kecelakaan yang terjadi. Oke, juga kita harus ingatkan terus penyebab meninggal ya disebabkan jatuh ya, itu prosentasenya bisa dilihat di sini. Jadi kecelakaan yang disebabkan meninggalnya akibat jatuh ya. Jadi di sini dibilangkan di sini kita harus membuat gerakan kampanye untuk menghentikan jatuhnya di konstruksi bangunan ya. Karena kecelakaannya sering terjadi. Sangat serius. Jam 7% ini ya, ada meninggal karena jatuh tapi tidak ada hubungannya dengan kendaraan yang bergerak. Ya. Sudah itu yang ini jatuh dari atas atap itu malahan mendominasi 31% kecelakaan jatuh dan meninggal. Ya, sudah itu di tempat yang lebih rendah jatuhnya itu 6%. Ladder kalau mau tangga ini 24%. Ya, banyak salah penggunaan tangga itu jatuh 4% banyak. Scaffolding 15%, girder ini struktur di dalam gedung itu sendiri. Ya, dan jatuh di sana 7%. Scaffolding 15%. Sudah itu di lantai ya, di lantai yang rata itu juga jatuh dan meninggal 5%. Ya, mungkin itu serius. Berikut ini bentuk galian-galian yang runtuh. Ya, ini sering terjadi dan orang tertimbun di dalamnya. Ya, seperti ini contohnya. Runtuh galian kejadian umum di lokasi konstruksi adalah runtuhnya parit galian dengan pekerja di dalamnya. Nah, sebuah bangunan yang sedang dibongkar atau sedang dibangun dapat tiba-tiba runtuh yang dapat melukai atau bahkan membunuh mereka yang ada di bawah atau di dalam karena tertimbun. Oke. Precaution, tindakan pencegahan untuk keruntuhan perlu diambil sebelum pekerjaan. Maksud perlu ditindak sebelum pekerjaan dimulai. Ya, pencegahan dulu dimulai, tentu ya sesuai dengan konsep dasar keselamatan kerja. Jika proyek memerlukan parit, pengelola area kerja keras, pengelola area kerja harus pertimbangkan jenis dukungan yang paling cocok untuk parit galian. Jadi didukung itu galian tersebut. So, pastikan parit galian sepenuhnya aman. Ya, jangan sampai runtuh. Sudah itu secara teratur memeriksa parit-parit baik sebelum dan selama shift bekerja. Diawasin secara terus-menerus. Pertimbangkan galian tidak runtuh. Ya, supaya tidak jadi runtuh, tidak diruntuh gitu. Seperti ini ya. Gambarannya perlu diperhatikan. Kalau materialnya itu kuat, ya itu harus dipertimbangkan. Kalau misalnya mudah longsor, mungkin perlu disupport. Ya, ini kalau ini mungkin perlu dilihat kemungkinan tahan dia itu bisa apa namanya diteliti gitu ya, diobservasi. Mengenai asbestos juga sangat berbahaya karena ini material ini sering dipakai di site konstruksi. Jadi hati-hati, fatal dan serius kecelakaan bisa timbul karena akan mengganggu sistem kesehatan kita gitu. Ya, asbes ini mengacu pada satu set 6 mineral berserat alami ya.
pada satu set 6 jenis mineral maksudnya di sini. Ketika asbes terganggu atau rusak, seratnya lepas ke udara, dia mengapung di udara, terhirup, maka inilah yang akan menyebabkan penyakit fatal dan serius seperti kanker paru-paru, asbestosis, dan penebalan pleural di sini bilang. Di asbes sangat berbahaya. Ya, banyak produk-produk yang dulunya dibikin berdasarkan menggunakan asbes sekarang dilarang pemerintah. Asbes membunuh sekitar 5.000 pekerja per tahun dan rata-rata 20 meninggal setiap minggu sebagai akibat dari paparan masa lalu dari asbes ini. Diperkirakan 500.000 bangunan publik di Inggris diperkirakan mengandung asbes. Jadi jika ada asbes di lokasi konstruksi, pekerja harus diberitahu keberadaannya. Mereka harus dilatih dalam hal apa yang harus dilakukan jika mereka menemukan bahan yang mencurigakan yang mungkin mengandung asbes. Nah, jadi yang penting kita harus tahu masalah asbes itu. So, tahu mengenali bahaya. Itulah konsep dasar keselamatan kerja. Setelah itu kita kelola, kita risiko bahayanya, dan kita terapkan kontrol yang sesuai. Jadi kontrol mungkin dieliminasi untuk asbes tersebut, di mana tidak ada lagi produknya diterbitkan, dihilangkan, di-remove. Itu aplikasi contoh penerapan dari kontrol eliminasi, kontrol yang pertama, yang paling efektif. Dihilangkan produknya lagi. Yaitu di site, di construction site, ya, itu tidak lepas dari listrik. Ya, baik listrik yang digunakan sebagai alat-alat tools, ya, pakai listrik, baik untuk sebagai penerangan, baik sebagai, pokoknya banyak hal-hal yang berhubungan listrik. Maka listrik adalah bagian penting untuk dibahas dan dijelaskan lebih di sini bagi non electrical workers. Soal listrik ini harus dikenali bagi orang yang juga bukan orang listrik. Mungkin dia tukang, tapi dia bekerja dekat listrik atau menggunakan listrik. Kematian akibat kecelakaan listrik ya sudah banyak, ya sudah terjadi di mana-mana, ya. Kematian akibat sengatan listrik ya sudah tidak bisa ditolak, dan bentuk berbahaya jika terkena atau tersentuh bagian listrik yang beraliran listrik. Bahaya dapat terjadi baik dengan menyentuh bagian aktif secara langsung atau secara tidak langsung dengan benda atau bahan pengantar. Ya, bahan pengantar itu adalah yang mengalir listrik, konduktor. Ya. Itu listrik sangat berbahaya untuk terkena ke bagian arus listrik. Jadi kalau kita terkena ke bagian yang adanya arus listrik, itu sangat berbahaya. Bahaya dapat terjadi baik dengan tersentuhnya bagian yang hidup, ada listriknya, tersentuh. Secara normal ada listrik kita secara langsung, atau tidak langsung oleh objek atau bahan yang menghubungkannya. Jadi maka ada dua jenis bahaya yang berhubungan dengan listrik. Yang pertama bahaya sentuh langsung, di mana kita tuh tersentuh yang normalnya ada listrik, tapi karena ada masalah, maka sentuh sama kita. Mungkin isolasinya yang rusak, tersentuh sama kita, listrik tersebut. Kalau bahaya sentuh tidak langsung, ini karena adanya sistem yang rusak, yang macet, yang korslet di dalamnya, maka listrik mengalir ke bagian luar dari alat tersebut. Ya, misalnya dari kerangkanya kita pegang atau ada listrik, ya, ada strum, ya, kita kaget gitu lihatnya, itu biasanya ya sentuh tidak langsung. Ya. Kendalinya bagaimana itu? Maka tiap-tiap bagian kerangka dari alat-alat listrik yang tegangan tinggi itu harus dibikin groundingnya. Groundingnya mungkin nanti ada gambarannya. Oke, sentuhan langsung ini adalah bahaya sentuhan pada bagian konduktif yang secara normal bertegangan. Itu jenis bahaya sentuhan langsung. Kalau sentuhan tidak langsung, ini adalah bahaya sentuhan pada bagian konduktif yang secara normal tidak ada bertegangan. Menjadi bertegangan karena kegagalan isolasi atau terjadi korslet di dalamnya. Ya, itu namanya sentuhan tidak langsung. Sentuhan tidak langsung, sentuhan langsung ya seperti ini, tidak terjadi bagian konduktif bertegangan secara langsung tanpa perantara. Ya, jadi langsung kena bagian tubuh kita gitu, tersentuh. Kalau sentuhan tidak langsung, bagian luar dari alat tersebut karena ada korslet di dalamnya, ada hubungan
ya dari maka terpegang sama kita, ini bahayanya. Maka harus dikasih dengan ground. Jadi dikasih fasilitas untuk pembumian. Semua kalau terjadi korslet dari ya, listrik tadi, ada korslet listrik, maka listrik itu cenderung dia akan mengalir ke fasilitas yang kita siapkan, namanya itu pembumian atau grounding, ya. Dan grounding itu sangat penting, ya. Seorang safety dari yang berurusan dengan, ya, orang listrik juga kan, kalau dia tidak mengerti pembumian berarti dia tidak pernah belajar, ya. Dan paling berbahaya itu maksud di sini. Jadi pembumian ini bagian yang penting sebagai kontrol engineering, ya, kontrol engineering terhadap risiko bahaya listrik. Before any intervention, matikan aliran listrik sebelum intervention electricity, switch it off, dan dimatikan, ya. Digunakan loto program. Jadi loto program itu seperti ini. Kita putus hubungan listrik ke tempat di mana kita bekerja atau di mana orang bekerja. Biasanya kita sendiri yang mematikannya, ya. Tidak bisa dia andalkan orang lain. Kita memegang sendiri gembok, ya, seperti ini. Gembok kita pegang dan kita memasangkan, ya. Jadi kita akan melihat di sini kalau kita ada gembok terpasang pada panel-panel listrik, ya, berarti ada sesuatu yang berarti dimatikan dengan ada sesuatu yang dikerjakan yang berhubungan dengan aliran listrik. Apalagi dikasih tagging di sini kan, tag, ya, lockout, tag out, ada namanya dan siapa yang memasangnya, dan tidak boleh diganggu. Itu sudah menjadi pelanggaran hukum itu, ya. Electrical locking device mungkin dipasang. Itulah penjelasan mengenai loto ini. Jadi pastikan untuk mengikuti program loto dari perusahaan. Ya, program loto dari perusahaan ini juga tidak sederhana, ya. Bisa pelatihannya sampai 2 hari, 3 hari saya pernah melakukannya dengan yang urusan dengan blasting di apa namanya ini di pertambangan, ya, bisa dilaksanakan gitu. Jadi electrical lockout ini kontrol isolasi yang paling penting adalah aliran listrik ini di stop. Jika Anda melihat kunci pada rangkaian listrik, jangan mencoba mengoperasikan rangkaian tersebut. Untuk mendapatkan akses ke sirkuit yang dikunci atau diberi tag, hubungin orang yang disebutkan pada tagging tadi, yang ditempel di labelnya tadi, namanya. Jadi jangan melepas tagging ini, labelnya, atau memulihkan sirkuit atau tanpa persetujuan yang memasangnya. Jika memungkinkan, pekerja yang berkualifikasi yang akan sesuai dengan prosedur loto. Di prosedur loto ini tidak boleh orang yang bertanggung jawab itu sendiri yang memasang gitu, ya. Dan dia juga yang membuka. Dia yang akan bekerja, dia yang akan memasang, mengunci, ya. Tidak ada jadinya diputus aliran listrik, ya. Setelah itu tidak bisa diganggu-gugat sampai orang tersebut membuka lagi dan bisa melaksanakan atau menghubungkan listrik lagi. Dan itu ada kontrolnya, ada apa namanya prosedurnya, ya, prosedurnya, dan tidak sederhana. Sekarang tipikal electrical hazard, ya, jenisnya menggunakan peralatan-peralatan seperti ini, ya. Ada yang harus dicurigai di sini, ini ada tanda kali itu inspeksi. Jadi melakukan inspeksi ini tidak lain adalah gunanya untuk bahaya, ya. Maka jangan dikerjakan, jangan dipergunakan alat ini kalau diketahui aliran listriknya, kabel-kabel listriknya ada yang rusak. Jadi tanda kali merah ini menunjukkan bahwa ada kerusakan pada tempat-tempat tersebut. Jadi di sini bisa diketahui ada 4 bahaya yang berarti sudah tidak standar lagi, dan ada bahaya listrik di sana dan sangat serius. Itu maksudnya di sini. Oke, jadi loto program, ya, itu adalah hazardous energy, itu apapun energi yang berbahaya maka diisolasi. Diisolasi itu tidak boleh diganggu orang, ya, karena dia bisa menimbulkan kecelakaan, maka di stop. Itu maksud dari loto program yang harus diterapkan kalau kita berurusan dengan listrik ataupun dengan angin atau zat-zat yang bertekanan juga, ya, digunakan loto, atau sesuatu yang mengancam akan jatuh dia kalau terganggu sama orang, ya, maka ditaruh juga loto program ini, apa namanya, loto sign ini, ya, rambu loto ini, bahwa orang tidak boleh mendekat di sana.
Itu tujuannya yang paling utama. Oke, saya rasa cukup untuk yang nomor 4 yang kita bahas ini. Terima kasih, Mas Asif. Terima kasih atas penjelasannya, Pak Herman Karim. Ya, demikian tadi pemaparan tentang K3 konstruksi bangunan di video yang keempat ini. Kita masih ada beberapa video lagi terkait dengan pembahasan K3 konstruksi bangunan. Kita akan membahasnya di video-video yang lainnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan berjumpa kembali di video-video selanjutnya.